Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Si Kumbang Jaya Farm. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita akan bahas sesuatu hal yang paling sering dihadapin oleh para peternak. Ya, apalagi kalau bukan ayam mati. Banyak yang menanyakan kepada saya di video, "Bang, ayam saya kok bisa mati? Bang, ayam saya matinya begini-begini." Terus terang, saya tidak bisa menjawab secara tepat dikarenakan satu, saya bukan dukun. Yang kedua, saya nggak tahu bagaimana cara Anda merawat ayam di kandang Anda dan bagaimana sih manajemen di kandang Anda. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan matinya ayam di kandang Anda itu hanya bisa dijawab oleh Anda sendiri berdasarkan apa yang Anda lakukan kepada ayam Anda selama ini. Ya. Karena dengan merawat ayam itu kita peroleh hasilnya bukan hari ini, Pak. Kita melakukan perawatan ayam hari ini, itu bisa dilihat hasilnya mungkin 7 atau 10 hari ke depan atau di hari panen. Itu kita baru bisa lihat, oh ternyata rawatan kita ini tepat. Ya. Jadi lanjut ke topik. Penyebab ayam mati itu secara umumnya terjadi karena penyakit ya, karena penyakit. Jadi penyebab kematian ayam yang bersifat non teknis yaitu adanya infeksi agen penyakit seperti bakteri dan virus penyakit atau disebabkan oleh jamur dan parasit. Nah, ini bisa menyebabkan kematian pada ayam. Bisa juga karena jamur pada pakannya itu sendiri beracun. Jadi ini sering saya tekankan kepada para peternak kemitraan, hati-hati Pak kalau menerima pakan transferan dari kandang lain. Coba dicari tahu, ini pakannya gimana sih? Tanya apakah bekas dari kandang lain ini pakannya itu punya gudang, kandang sebelumnya punya gudang, atau hanya digeletakkan di kandang sehingga terkena embun pagi, terkena panas ya. Kalau hujan kayaknya enggak lah terkena, tapi kalau embun pagi ini bisa merangsang pertumbuhan jamur pada pakan dan ini sangat tidak sehat bagi ayam broiler Anda. Lagian pakan ayam itu ada masanya sih, segar-segarnya mungkin beberapa waktu gitu loh. Saya sarankan selalu gunakan pakan yang baru. Tapi susah juga kalau kemitraan. Bagaimana sih Bang kalau kita terpaksa terima transferan pakan dari kandang lain supaya ayam kita ini selamat? Caranya satu, Anda jemur. Sebelum dijemur itu Anda semprot dulu pakai M4 karena kita berharap dengan menggunakan probiotik dia bisa membunuh biotik-biotik yang jahat dan aman dikonsumsi oleh ayam kita. Ini itu Pak ya. Selanjutnya ayam broiler itu mati karena kondisi heat stress atau stres panas. Ya. Ini terjadi karena cuaca yang panas, suhu yang tinggi pada lingkungan ayam broiler. Karena heat stress, kekentalan darah meningkat sehingga meningkatkan kerja jantung untuk memompa darah tersebut makin berat ya. Jadi beberapa heat stress ini terjadi antara lain karena gimana sih kok bisa suhunya tinggi Bang? Biasanya karena kepadatan yang tinggi dan perubahan suhu yang ekstrim. Jadi obat untuk heat stress ini sebenarnya nggak ada obat, yang ada untuk pencegahan. Anda bisa berikan elektrolit, Anda bisa berikan vitamin C. Apa Bang contoh obatannya yang umum itu seperti Vitastres, Supralit bisa Anda berikan. Ya, berikannya itu sekitar 2 jam sebelum terjadi atau 3 jam sebelum terjadi cekaman panas pada kandang ayam broiler Anda. Tapi jangan lupa dan jangan terlalu ekspektasi tinggi ketika melihat ayam broiler Anda gemuk-gemuk, sehat-sehat, tetapi Anda lihat kepadatan di kandang Anda itu tinggi Pak. Ya, tinggi. Jadi sebaiknya Anda lakukan panen penjarangan dengan cara yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Anda sortir ayamnya yang kira-kira pertumbuhannya agak terhambat. Anda sortir ayam yang berjenis kelamin betina. Itu dulu yang Anda panen.
Dengan begitu, ayam akan mendapatkan ruangan yang lebih longgar dan oksigen yang lebih banyak. Insya Allah head stress bisa dicegah. Karena sangat sangat kesal sekali ketika ayam mengalami head stress, ayam yang gemuk-gemuk itu yang mati, Pak. Ya, head stress ini aneh, Pak. Bukan aneh sih. Memang kayaknya udah takdirnya. Kalau yang mati itu pasti ayam gemuk-gemuk yang sehat-sehat. Itu ketika dibelah badannya itu dagingnya merah sekali. Jadi sayang sekali, jangan sampai FCR Anda membengkak gara-gara head stress pada ayam broiler. Sedangkan kematian ayam broiler secara yang bersifat teknis ini karena manusianya. Karena manusia yang mengurus ayam broiler tersebut ya. Ini berkaitan dengan manajemen pemberian pakan, manajemen pemeliharaan, dan manajemen biosecurity. Kita mulai dulu dengan manajemen kandang. Ini bisa jadi karena ayam sudah waktunya dibuka tirai di siang hari ditunda-tunda karena ABK-nya ketiduran sampai jam 2 siang misalnya. Dan manajemen pemeliharaan pakan ini ketika mau diberikan pakan, misalnya harusnya jam 5 itu harus diberikan pakan ayam broilernya. Anak kandangnya malah sibuk bermain voli atau memancing misalnya. Ini pernah saya temukan di kandang-kandang tetangga saya. Waktu itu saya main sama ABK saya. Itu udah jam 9 malam itu. Kami waktu itu pengalaman ngantarin pakan ya. Jadi saya sama ABK saya itu lihat, ini kok tempat pakannya ini kok kosong. Padahal ABK-nya ada lagi santai main-main HP. Bosnya nggak ada. Terus saya lihat, saya tanya, kok ini pakannya nggak diisi? Dia bilang, nanti aja kata dia. Oh, kata saya, ini udah jam 9 malam soalnya. Sudah itu datanglah temannya satu lagi, dia bilang, yuk mancing. Dan dia pergi mancing, Pak. Ini kalau ABK saya sudah lama ini saya suruh kemasin baju, silakan pulang gitu loh. Karena yang efektifnya pemberian pakan ayam broiler itu di sore hari, Pak. Ya. Kalau sampai jam 9 malam belum diberikan pakan terlalu lama. Dan saya rasa dengan kebiasaan seperti itu ABK yang nggak beres kayak gitu, Pak. Saya rasa itu acak-acakan pemberian pakannya. Nah, ini bisa menyebabkan kematian ayam broiler juga karena terjadi yang namanya kekurangan gizi, malgizi ya. Selanjutnya manajemen biosecurity. Ini tergantung ABK juga. Rajin nggak ABK itu melakukan penyemprotan pada kandang dengan menggunakan desinfektan. Atau ABK-nya terlalu sering ngajak teman-temannya main ke kandang. Harusnya ini tidak boleh terjadi ya. Karena kandang ayam broiler itu bukan tempat mengumpulkan para tamu-tamu. Ada tempat untuk menerima tamu. Dan ayam broiler itu sendiri kalau terlalu sering dilihat orang, dikhawatirkan tamu tersebut membawa bibit penyakit. Nah, disinilah fungsi dari ABK dalam menjalankan biosecurity. Ya, kalau sampai tidak jalan biosecurity-nya, Pak, bakal banyak yang namanya ayam mati dikarenakan virus dari luar yang dibawa oleh tamu. Oke, ini secara teknisnya. Nah, selanjutnya itu Pak, suhu dan kelembapan. Ini sudah dibahas sebenarnya di sebelumnya tadi. Ini berkaitan dengan head stress, tapi saya akan bahas sedikit. Kalau untuk kandang open house, suhu dan kelembapan ini bisa diatur tapi tidak bisa terlalu berharap banyak. Kalau hujan terus-terusan, Pak, kalau nggak bisa mainin yang namanya konstruksi kandang seperti tanahnya dibuat yang namanya parit dan sebagainya. Jangan sampai air itu mengalir ke bawah dan permainan buka tutup tirai kandang. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh yang namanya kandang open house. Tapi kalau kandang close house itu lebih enak lagi. Mereka tinggal pencet tombol dan mengatur sesuai kebutuhan ayam broiler. Jadi jangan sampai terlalu panas, jangan sampai terlalu dingin, biar ayam broiler Anda tidak mati. Selanjutnya liter. Apa itu liter, Bang? Liter itu alas kandang. Jadi ketika liter ini bisa sekam ya, merang padi atau yang namanya serutan kayu. Perhatikan yang namanya ketebalan liter. Kalau saya menggunakan perang padi itu ketebalannya 5 cm.
Fungsinya untuk menyerap kotoran ayam yang basah, Pak. Namun, walaupun dia menyerap kotoran ayam broiler yang basah, kalau air minum yang di tempat ayam broiler itu tumpah-tumpah, tetap, Pak, liter yang basah dapat menimbulkan amonia yang tinggi di dalam kandang. Ini bisa menyebabkan iritasi mata pada ayam broiler, bisa juga menyebabkan gangguan pernapasan. Itulah ayam broiler sering bersin-bersin tadi, ya. Jadi perhatikan kondisi liter Anda, taburi kapur dolomit itu bisa membuat kering, mengurangi amonia pada kandang Anda, atau Anda bolak-balik sekamnya, atau Anda buang sekamnya yang terlalu basah gitu Pak. Selanjutnya perhatikan sirkulasi udara pada kandang Anda. Karena sirkulasi udara ini berfungsi untuk membuang amonia yang disebutkan sebelumnya tadi. Jadi terjadilah pertukaran oksigen yang lebih segar. Sirkulasi udara erat kaitannya dengan yang namanya permainan buka tutup tirai. Di usia 2 hari, 3 hari ketika cuaca sudah terlalu panas, ayam broiler yang kecil umur 3 hari pun itu sudah kelihatan panas, buka saja tirainya Pak, nggak apa-apa. Nanti tutup lagi ketika menjelang sore. Bang, ayamnya kedinginan. Nggak akan kedinginan kalau suhunya panas. Ya, lakukan saja. Selanjutnya perlakuan fisik. Nah, perlakuan fisik ini, ya ini kelakuan manusia juga. Mungkin ada yang kepijik dan segalanya. Ini erat kaitannya dengan keteledoran dan ketelitian. Jadi diperhatikan sajalah, jangan sampai ayamnya kepijak. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan kenapa ayam broiler bisa mati. Masih banyak lagi penyebab lainnya ya. Yang jelas ayam broiler itu mati karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika ayam broiler Anda mati banyak, bertawakallah kepada Allah karena itu mungkin cobaan. Sekian dulu dari saya dari channel Sikumbang Jaya Farm. Kalau Anda berminat membeli produk dari saya, obat lalat, WA 083160465158. Saya hanya ada niat untuk berbagi, tidak ada niat untuk menggurui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.